Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah
wa kullu dhalalatin finnar. Ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna lil muttaqina mafaza. Hadirin yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita saling mewasiati kepada ketakwaan. Pada khutbah Jumat kali ini, insya Allah saya akan sampaikan materi khutbah dengan judul Dua Bekal Terbaik Dibawa Mati. Apakah bekal itu? Mari kita dengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sesungguhnya akhir perjalanan hidup kita pasti akan berakhir hanya pada dua tempat. Entah ke surga ataupun ke neraka. Tentu saja semua kita berharap agar kita selamat di dalam surga. Bahkan kalau boleh, dan tetap kita memohon dan meminta kepada Allah, semoga surga yang kita tempati adalah surga yang ditempati oleh para nabi dan rasul yang disebut dengan surga Firdaus. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 107, Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal salih akan mendapatkan surga Firdaus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan Abu Hurairah, "Fa idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau berdoa memohonlah kepada Allah, fas'alul firdaus, maka pintakanlah olehmu surga Firdaus, fa innaha 'alal jannah, karena dia surga paling tinggi, wa awsatuha, dan berada di tengahnya, wa saqfuha arsyur rahman, dan atapnya itu langsung arsy Allah Subhanahu wa taala, wa minna tafajjur anharul jannah, dan dari surga itulah mengalir air sungai-sungai di surga. Nah, tentu saja kita berharap agar ini yang kita miliki. Tahukah bapak-bapak bahwa ketika kita sholat, maka tanpa kita sadar bahwa kita berdoa dan berharap akan mendapatkan surga Firdaus, surga yang ditempati oleh para nabi itu. Ketika kita dalam sholat diwajibkan membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikanlah kami jalan petunjuk cara beramal yang benar untuk mendapat kepada an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah kau beri nikmat kepada mereka, yakni as-syuhada an-nabiyyin was-syuhada was-salihin was-sadiqin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu para nabi, siddiqin dan syuhada, as-salihin, dan itu adalah kawan terbaik untuk bersama dalam surga itu. Kita memintanya di setiap kali sholat. Nah, tentu saja mungkin kita berpikir, mungkinkah surga itu bisa kita dapati dengan kebajikan yang kita miliki pada saat ini? Suatu ketika diriwayatkan juga ada seorang sahabat yang terfikir, yang punya perasaan seperti itu, sebagaimana Ibnu Jarir menjelaskan dalam kitab tafsirnya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbuk." Aku betul-betul mencintaimu ya Rasulullah, hatta inni alkuruka fi manzilika wa yashukku dzalika alaihi. Cuma aku berpikir, kalau melihat kedudukanmu yang mulia itu, mungkinkah aku bersamamu? Nampaknya agak sulit aku untuk mendapatkanmu. Wa inni uhibbu an akuna ma'aka fid darajah aw fil jannah. Sementara aku berharap agar aku bersama di dalam surga bersamamu. Mungkinkah kebajikan yang kupunya
bisa membawaku untuk ke sana di dalam surga itu bersamamu? Falam yuruddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nazalat hadhil ayah. Rasulullah pun tertegun tak mampu menjawabnya sampai kemudian turunlah ayat Al-Qur'an. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, beriman kepadanya, mentauhidkannya tanpa menyekutukannya, dan kemudian beriman kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah dengan melaksanakan sunnahnya tanpa melakukan bid'ah dalam amalannya, maka ia diberikan hak untuk bersama para nabi, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin, untuk bersama berteman di dalam surga itu. Tapi ini masih umum. Siapa yang taat kepada Allah, terlalu banyak macam dan bentuk ketaatan yang kita tak mungkin sanggup untuk melakukannya. Dan barang siapa taat kepada Rasulullah SAW, dia akan mendapatkannya. Terlalu banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang harus kita amalkan, yang tak mungkin setiap kita sanggup untuk melakukan semuanya. Tapi mungkinkah ada jalan bagi kita? Ya, ada. Itulah bekal terbaik yang ingin saya sampaikan saat ini. Apakah bekal yang bisa membawa kita ke sana? Satu, ilmu. Tuntutlah ilmu agama sampai engkau menjadi seorang alim dan seorang ulama, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ad-Darimi dari jalan Abu Hurairah dan Abu Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada beberapa teks, ada yang diantaranya berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya untuk mendapatkan surga itu. Saking mulianya orang-orang yang berilmu di hadapan Allah. Saking mulianya orang yang berilmu, yang hidupnya selalu diisi dengan menuntut ilmu, sampai dia menjadi orang alim dan menjadi ulama, maka akan dimudahkan untuk datang ke sana. Kenapa dia mudah datang ke sana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambahkan lagi dalam sabda itu, wa innal malaika latad'u ajnihataha ridwan li talibil ilm. Karena Allah memerintahkan para malaikat untuk bentangkan sayapnya, membantu, menolong orang-orang yang berilmu untuk sampai kepada surga itu. Yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ardh. Bahkan kenapa dia bisa sampai ke sana? Karena Allah perintahkan seluruh malaikat yang ada di langit, jin muslim yang ada di langit, dan seluruh penduduk bumi untuk mendoakan atas dirinya agar dia sampai ke sana. Sampai an-namlata hatta an-namlata fi juhriha, bahkan seluruh semut yang ada di dalam tanah, di dalam lubangnya, itu diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan dia agar dia dimudahkan ke surga itu. Hatta al-huta fil jawfil ma, sampai seluruh air yang ada di dasar air, seluruh ikan yang ada di dasar air, baik itu di air laut ataupun air sungai, maka Allah perintahkan mendoakannya agar dia sampai ke surga itu. Tidakkah kau tertarik menjadi orang berilmu? Annal fadlal alim 'alal 'abid ka fadli 'ala man adnakum. Itulah sebabnya mereka sampai ke sana. Karena kemuliaan orang berilmu, orang alim, seorang ulama di atas sunnah itu adalah bagaikan diriku, kata Rasulullah SAW, dan orang yang lain ahli ibadah, bukan sekedar orang awam, termasuk dibanding dengan dia adalah bagaikan orang terendah di antara kamu. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Bahkan perbedaan antara orang yang alim, yang berilmu ulama itu dengan seorang ahli ibadah bagaikan perbedaan antara rembulan dan bintang gemintang. Rembulan adalah orang yang alim, ia punya sinar dan bisa menyinari orang lain dengan ilmu dan dakwahnya. Dia bisa menjadi baik dan orang lain menjadi baik. Ia berdakwah ke sana kemari bagaikan rembulan yang menyinari seluruh jagat raya. Sedangkan ahli ibadah adalah bintang, dia punya sinar, tapi hanya berpahala untuk dirinya sendiri bagaikan bintang yang hanya bersinar untuk dirinya. Wajar kalau orang alim diseberangkan dengan cepat untuk mendapatkan surga itu. Apalagi di dalam lanjutan hadis dikatakan,
Al-ulama warasatul anbiya. Kenapa para ulama diizinkan cepat untuk sampai ke sana? Karena dia pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yurathu dinaran wala dirhaman. Ketahuilah para nabi tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dolar, tidak mewarisi rupiah. Walakin yurathul ilmah. Akan tetapi mereka itu mewarisi ilmu. Faman akhadahu ahada bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil jalan ilmu ini untuk menjadi orang alim dan menjadi ulama, berarti ia telah mendapatkan, memperoleh bekal yang begitu besar untuk sampai dibawa ke sana. Masya Allah. Pertanyaannya, aku sudah tua, terlanjur tak sampai untuk bisa menjadi ulama lagi. Jawabannya, iya. Walaupun demikian, tetaplah berharap. Kalau kau tak bisa menjadi ulama, mulai sekarang jadikan anakmu seorang ulama, penghafal Quran, penghafal hadis. Atau kalau terlanjur anakmu tidak lagi berada di jalan itu, mohonlah kepada Allah agar cucu anak dari anakmu menjadi para ulama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, maka modal yang kedua menjadi bekal yang terbaik untuk masuk surga Firdaus, surganya para nabi, akan saya jelaskan. Kalau saja pada bekal yang pertama itu adalah bagian yang mungkin sangat tersulit dalam hidup kita, menjadi seorang ulama. Tapi barangkali jangan berputus harapan, jangan pernah berputus asa, karena jalan yang kedua ini masih ada hak bagi kita semua untuk mendapatkannya. Apa itu? Perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui salat wajibmu dan salat sunnah. Cukup itu yang kau jaga dalam hidupmu, bahkan akhir hidupmu. Yang tua-tua jaga salat wajibmu berjamaah ke masjid, dan jaga salat-salat sunnahmu, lakukan sebatas kemampuanmu. Perbanyak sujudmu kepada Allah, gak usah yang lain. Kalau saja kau tak punya harta, gak usah berinfak, cukup ibadah ini kau jaga. Masih ada hak bagi dirimu untuk mendapatkan surga, dan sekaligus menempati surga yang dijanjikan oleh Allah untuk para nabi dan rasul itu. Dalil sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kuntu abitu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi. Aku pernah nginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Lalu kemudian di malam hari kami terbangun dan aku bawakan kepadanya air untuk wudhu dan hajatnya, untuk buang air kecilnya. Faqala li, maka ia berkata kepadaku, sal, mintalah kau Rabi'ah kepadaku, sekarang apa yang kau minta? Rabi'ah pun berkata, ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqatuka fil jannah. Ya Rasulullah, permintaanku, aku ingin bersama sekamar denganmu di surga. Aw ghaira dzalik, ada lagi permintaan yang lain? Qala huwa dzaka. Ya Rasulullah, tidak ada lagi, cuman hanya itu saja. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarankan kepadanya, apa itu? Fa'indi ala nafsika bikathratis sujud. Wahai Rabi'ah, bantu aku
bila engkau ingin masuk surga dan surgamu sekamar bersamaku, bantu aku, perbanyaklah engkau melakukan sujud, dalam arti perbanyaklah olehmu melakukan sholat. Siapa yang tidak bisa? Tidak ada, semuanya bisa. Yang muda, yang tua, yang hadir di sini semuanya bisa. Kalau memang ingin menginginkan surga, maka lakukanlah. Surga yang ditempati Nabi masih ada hak bagi kita dengan sholat yang kita lakukan. Sauban pun pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah pembantu Rasulullah di rumahnya. Faqala, maka ia berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin adkhalni Allahu bihi al-jannah, biha al-jannah. Bi amal biha al-jannah. Ya Rasulullah, tolong khabarkan, ajarkan aku, apa kira-kira amalan yang bisa lakukan agar aku bisa masuk surga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepadanya, apa? Alaika bi kathratis sujud, Sauban, perbanyaklah olehmu melakukan sujud, perbanyak sholatmu. Bapak-bapak, masjid kita terlalu luas. Bapak-bapak tidak dipinta hanya sekedar Jumatan ke sini, tidak. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh dipinta ke sini. Jangan kita hanya penuh ketika Jumatan. Bila ingin menginginkan surga itu, di sini salat qabliyah ba'diyah lakukan, boleh di rumah. Salat tahajud, salat duha, dan salat yang disunnahkan lainnya, salat syuruk bisa dilakukan di sini agar mendapatkan itu. Kenapa? Kenapa kita bisa masuk surga? Dengarkan, Rasulullah jawab, fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hutta anka khati'ah. Karena tidaklah kau lakukan satu sujud, wahai Sauban, melainkan setiap sujudmu akan mengangkat derajatmu terus, semakin banyak sholatmu, maka akan semakin sampai engkau kepada surga yang tertinggi, surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hutta anka bi khati'ah, dan akan dihapus dosa-dosamu. Kalau saja dosa dihapus untukmu karena sholat jamaahmu, karena sholat lima waktumu, karena sholat sunnahmu, nggak mungkin kau masuk neraka. Kau insya Allah akan masuk surga karena dosamu telah dihapus. Jadi karena dihapusnya dosamu, maka ia akan masukkan ke dalam surga. Karena diangkatnya derajatmu, maka ia akan meletakmu kepada surga yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua bekal inilah yang mana bisa kita pilih. Tentu saja pilihan yang paling banyak untuk kita bisa dapati, bisa kita raih adalah pilihan yang kedua. Jaga. Ustadz, bagaimana kalau kemudian aku hanya bertobat di usia tua, saat di usia senja? Berarti ibadahku tidak begitu banyak lagi. Lalu bagaimana? Mungkinkah aku akan dapat ke sana? Perbanyaklah dalam doa. Yang penting, tipsnya, mungkin hadis yang terakhir. Hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Peganglah ini. Fa innan nara la ta'kulub, innan nara ta'kulubna Adam illa athar sujud. Sesungguhnya neraka akan melalap semua manusia kecuali bekas sujud, artinya kecuali orang yang senantiasa bersujud kepada Allah. Wa inna Allah harrama 'ala Allah, wa inna Allah harrama 'ala an-nari an ta'kula athar sujud, dan Allah telah tetapkan, wahai neraka, jangan pernah kau makan orang-orang yang bersujud kepadaku. Karena itu semakin banyak sujud yang kita lakukan, minimal dia akan menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Masya Allah. Yang penting pada akhirnya kita tidak disinggahkan ke neraka, tapi langsung dimasukkan ke surga oleh tips yang terakhir ini, yaitu perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita saling menanti dan saling menasehati. Kapan bapak-bapak tidak ke masjid, bertemu dengan saya, mungkin ingatlah bahwa aku belum ke masjid, salat berjamaah. Atau ketika saya menyumpai bapak-bapak, akan saya ingat, sebentar lagi waktu duhur, sebentar lagi waktu asar, kami ke masjid bersama. Semoga dengan sujud kita yang banyak, maka Allah tetap menempatkan kita pada surga Firdaus, surga yang ditempati oleh para nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar